penduduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tadi saudara datang masih hujan? Masih? Really? Coba senggol kiri kanan, luar biasa. Kasih tepuk tangan saudaraku. Saya tahu saudara orang-orang yang luar biasa, yang terlepas dari hujan, terlepas dari apapun, tetap cari Tuhan, tetap ibadah. Sekali lagi aminnya boleh yang paling keras. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini saudaraku saya akan masuk dalam satu tema yang baru ya. Gak berasa kita sudah masuk di bulan November Pak. Saya akan membagikan satu pesan firman yang berjudul unshakable, tidak tergoncangkan. Saya berdoa saudaraku. Yang saya percaya, firman ini adalah firman rema. Jadi saya berdoa, firman ini mempersiapkan saudara, mengingatkan saudara kembali di penghujung tahun ini, to build a strong foundation. Bangun fondasi yang solid dan kuat dalam hidup saudara. So that you become unshakable. Saya akan memulai dengan mengatakan ini. Sejak dari awal saudaraku, mau sampai kapanpun juga yang namanya goncangan itu akan selalu ada. Dari waktu ke waktu. Kalau saudara meneliti sejarah dan saudara membalik, akan ada momen-momen tertentu di dalam sejarah di mana goncangan itu becoming stronger. Dan itu tidak bisa terhindarkan saudaraku. Amazingnya, God knows. Tuhan sudah tahu sejak dari awal ya memang akan ada goncangan. Buktinya apa Pastor? Saya kasih logika yang paling simpel ya. Logika yang paling sederhana. Sejak dari saudara ada di dalam rahim kandungan ibu saudara, saudara masih ada di dalam bentuk janin. Sekalipun janin itu tidak berdaya, tapi tidak dibiarkan tidak terlindungi loh saudaraku. Bersamaan dengan janin itu dia sudah mempersiapkan yang namanya amnion Bu. Air ketuban. Sekalipun sejak dari kondisi janin di mana saudara tidak punya power apa-apa untuk melindungi diri saudara sendiri. Can you imagine? Bisakah saudara membayangkan dia tidak membiarkan engkau, dia menyediakan segala sesuatu yang engkau butuhkan, sehingga sekalipun ada goncangan, engkau tidak hancur. Oh, saya tidak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Even when, bahkan di saat dimana saudara itu ada at the stage, saudara itu gak berdaya. Dia sudah mempersiapkan engkau dengan semua yang kau butuhkan. Sehingga pada saat goncangan itu mau tidak mau harus datang, you are safe. Engkau aman. Saya berdoa kebenaran ini ya saudaraku. Buat sebagian orang di tempat ini yang hari-hari ini engkau terus hidup di dalam kecemasan. Buat sebagian dari saudara engkau yang terus hidup di dalam kekhawatiran, not knowing what to do next. Not knowing nanti berikutnya apa. Sadari satu hal ini, sejak dari engkau tidak berdaya masih dalam bentuk janin, dia sudah care about you that much. Dia mempedulikan engkau, dia memastikan hidupmu. Hari ini saudaraku, keluar dari tempat ini, jangan lagi membawa kekhawatiranmu keluar dari tempat ini. Jangan lagi membawa ketakutan, kecemasanmu keluar dari tempat ini dengan satu iman percaya Tuhanmu yang menciptakan engkau, peduli akan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Buat
Tuhan yang namanya goncangan itu bukan hal baru. Itu sebabnya bahkan di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 7 sampai 8, Yesus sendiri menulis, saudaraku, Yesus sendiri ngomong, apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Yesus sendiri ngomong, apabila kamu dengar tentang kabar-kabar perang, jangan kamu gelisah. Karena Yesus sudah tahu memang sejak dari awal goncangan akan selalu ada. Bahkan dikatakan semuanya itu harus terjadi. Saya tidak menyalahkan saudaraku, saya percaya sebagian besar dari kita akan berharap things are getting better. Kita ada di dalam situasi, saudara, kalau saudara belum lupa ya, multimedia jangan dihilangkan dulu ayat ini, nanti kita kembali lagi ke sini. Baru 4 tahun yang lalu loh, kita ngalami pandemi. Sebagian dari kita sudah lupa ya. Berapa banyak di kondisi pandemi orang Kristen tergoncang. Berapa banyak orang-orang yang tadinya saudara kenal ada di gereja and now no more. Yes, goncangan itu ada saudaraku. Belum lagi selesai, lanjut sudah krisis ekonomi. Masih ingat gak saudara tahun 2022? Harga melonjak tinggi sekali. Belum selesai itu, kalau tadi saudara baca ayat ini, actually this is what we experience it now. Ayat ini ngomong apa? Lanjutkan lagi saudaraku. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bukankah exactly this is what happened? Bangsa bangkit melawan bangsa. Tapi Tuhan itu ngomong, kalau kau dengar semuanya itu, jangan gelisah. Karena sejak from the very beginning he knows. Dia sudah tahu. Dan goncangan itu memang akan ada. Kalau misalkan ya saudaraku, saya memungkinkan gitu ya, saya duduk dengan satu persatu dari saudara. Saya yakin gak ada satupun yang gak punya masalah. Kalau jujur kita bicara, 4 mata kita ngobrol, even orang yang saudara pikir saat ini saudara melihat di kiri kanan saudara, coba saudara lihat kiri kanan, let's say ya, kalau saudara lihat ke kiri kanan dan saudara saya tanya nih, kira-kira mana yang punya masalah gitu kan saudaraku. Misalkan tebak-tebak apa namanya? Kalau saudara diminta menebak nih ya, saudara diminta, oke, kira-kira nih kamu lihat kiri kanan, mana orang yang punya masalah sama orang yang nggak punya masalah. Saudara mungkin bisa gini, kayaknya yang itu oke deh, kayaknya hidupnya happy deh, tapi yang itu kayaknya bermasalah. But to be honest, kalau kita duduk 4 mata kita ngobrol, semua orang punya masalah. Mau saudara sebut, yang satu bisa punya masalah keuangan, yang lain bisa punya masalah kesehatan, yang lain lagi punya masalah pernikahan, yang lain lagi punya masalah sama anaknya, yang lain lagi punya masalah hutang. Gak tahu yang mana saudaraku. But this is the point. Ini yang mau saya katakan. Suka gak suka, boleh gak sih mulai dari sekarang ini saudaraku, jangan eliminasi dan berpikir bahwa jadi orang Kristen gak akan ada goncangan. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Jangan lagi berpikir bahwa ikut Tuhan pasti semuanya jalan mulus, lancar jaya tol. Come on, that's not the point. Goncangan akan selalu ada, tapi satu kesadaran yang baru tanamkan. Sejak dari awal, bahkan ketika saudara tidak bisa berpikir tentang masa depan, ingatan saudara ketika saudara masih bayi, apakah ada ingatan saudara pada saat digendong mama? Kan gak ada.
Not even when you can think. Engkau bisa berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dia sudah mempersiapkan semuanya aman di dalam kendalinya. Boleh saya dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini? Oh come on, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Dan yang kedua saudaraku, izinkan saya mengatakan ini. You are not alone. Memangnya yang kena goncangan cuman saudara aja. Hello, you are not alone. Daripada lari, daripada menghindar, face it. Hadapi. Kabar baiknya dari goncangan saudaraku. Pastor, emangnya ada kabar baik dari goncangan? Yes, there is. Goncangan mengingatkan manusia bahwa kita ini manusia yang rapuh dan terbatas. Kabar baiknya dari goncangan, Pak. Kita butuh Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang di atas boleh aminnya yang paling keras. Yang di belakang boleh aminnya lebih keras lagi. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah. Senggol kiri kanan katakan saudaraku, masih nggak dosa tuh bilang amin dan tepuk tangan yang paling meriah. Oh yes. Itulah kabar baiknya dari goncangan. Kita diingatkan, kita butuh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku hari ini kalau boleh saya ajak saudara sama-sama yuk. Sesama biskota dilarang saling mendahului katanya. Yang mengalami goncangan bukan hanya saudara, orang-orang di luar sana ngalami juga goncangan. Boleh gak sih? Kalau engkau ada di tempat ini dan karenanya engkau dikuatkan, bagikan firman itu kepada mereka yang ada di luar. Bawa mereka juga ngalami Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Bawa mereka untuk menyadari bahwa di tengah goncangan ada satu yang tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Oh sekali lagi amin yang paling keras. Oh kalau mau tepuk tangan, come on. Soho, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bahkan saya ingin mengajak kepada saudara, hari ini firmannya spesial saudaraku. Kita baca satu ayat lagi ya. Saya berharap kita nggak jadi takut dengan ayat ini saudara. Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Nanti saya sangat diberkati saudara dari ayat ini. Kemarin ketika saya berusaha mengulik ayat ini, saya buka, kalau saudara di rumah baca Alkitab jangan hanya baca satu Alkitab. Biasakan punya beberapa versi saudaraku. Karena seringkali dari bahasa Indonesia mungkin saudara tidak bisa menangkap gambaran yang jelas saudaraku. Ketika saudara membaca dalam bahasa-bahasa yang lain, translation yang lain, terjemahan yang lain, itu membantu saudara untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Saya bukakan terlebih dulu ya saudaraku. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Saya tanya dulu nih. Berapa banyak dari saudara yang sama seperti saya percaya, langit dan bumi langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Boleh lambaikan tangan saudara? Yakin? Turunkan tangan saudara. Berarti saudara sepakat dengan saya, sekali dia berjanji akan ditepati. Yakin? Nah masalahnya kalau janjinya berkat nggak apa-apa saudaraku. Coba kita baca yuk, janjinya ini apa? Sama-sama, 2, 3. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kali ini Tuhan berjanji bahwa yes, akan ada goncangan. Dan kabar baiknya, saudara nggak salah baca Alkitab. Ini langsung semua terdiam. Karena it's so easy. Pastor, kenapa pastor harus ngomongnya sampai apa ya? I think di dalam kekristenan ya saudaraku, satu hal yang saya nggak kepingin di masa pandemi.
gereja Tuhan kehilangan banyak orang. Kenapa? Banyak orang Kristen tidak punya fondasi yang benar. Banyak orang yang berpikir kalau saudara ke gereja everything is gonna be okay. Banyak saudara berpikir bahwa Tuhan akan lancarkan semua jalan saudara dan tanpa masalah. It's not. Wake up. It's not. Justru dia berjanji satu kali lagi. Aku akan menggoncang bukan hanya bumi. Bumi lewat saudara, langit juga digoncang. Tapi ayat ini melanjutkan. Supaya ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi kalau masih bisa digoncang akan digoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat ini berbicara apa saudaraku? Sesederhana ini. Goncangan pasti ada. Digoncang itu pasti. Jadi saudara jangan berpikir saudara bisa skip. Digoncang pasti. Tapi sekalipun digoncang, memilih tergoncang atau tidak, it's your choice. Itu pilihanmu. Dalam kondisi saudara ada goncangan sekalipun, you got a choice. Pastor, memangnya ada orang-orang yang melalui goncangan itu bisa tidak tergoncangkan? Sesuai dengan ayat ini, yes, tetap apa yang, tetap supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Saya ajak kita ngelihat ya saudaraku, dari Alkitab terjemahan bahasa Inggris The Message. Maka saudara nanti akan bisa mengerti actually what is God doing gitu. Tuhan itu sedang ngelakuin apa kayak gitu. Nah, kalau tadi saudara baca di ayatnya yang ke-26 saudaraku, kata dia akan menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini saudaraku. One last shaking from top to bottom, stem to stern. One last shaking. Goncangan yang terakhir ini yang digoncang dari yang paling atas, top to bottom, sampai yang paling bawah. Stem to stern. Stem itu kalau di dalam pohon, saudara, di pohon itu ada yang namanya stem. Dia itu pokok apa? Kalau terjemahan bahasa Indonesianya pokok. Di situ nanti keluar carang. Itu titik yang paling kuatnya. Sedangkan stern itu buritan, saudara. Stern itu tailnya, ekornya kapal. Dengan kata lain, dia akan menggoncangkan dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Ini yang Tuhan lakukan. Saya lihat, saya tunjukkan kepada saudara ya, ayat yang berikutnya. The phrase dalam bahasa Inggris ya saudaraku. The phrase one last shaking, kata goncangan terakhir means a thorough house cleaning. Tuhan tuh sedang bersih-bersih. Through house cleaning. Di sini berapa banyak ibu-ibu yang suka bersih-bersih? Saudara tahu apa yang saya maksudkan? Yang namanya through house cleaning itu bukan hanya tiap hari kita bersih-bersih dan sangat memungkinkan ada area yang terlewatkan. Through house cleaning adalah dia cari satu demi satu, di mana ada debu dia bongkar, di mana ada yang nggak bersih dia bersihkan. In case saudara ngerasa, Pastor kayaknya my life is quite okay loh. Saya sama Tuhan juga cukup sungguh-sungguh loh kayaknya. Mau dibersihin apa lagi? Ini, lihat saudaraku. Ini, getting rid all of the historical and religious junk. Saudara tahu junk food? Dia mau membersihkan semua sampah-sampah keagamaan. Dia mau membersihkan semua sampah-sampah masa lalu, historical junk. Doa saya saudaraku, kadangkala ya saudara tanpa kita sadari ya, kita jadi orang Kristen, tapi masa lalu gak dibuang. Kita jadi orang Kristen, yes ke gerejanya masih Pak,
Tapi itu hanya keagamaan saja. Itu hanya something yang saudara, I have to go to church. If I don't go to church, I feel bad about it. Better sih saudara daripada nggak ke gereja. Tapi Tuhan mau bersihkan itu semua. He's doing cleaning. Dia bersihkan apa saudaraku? Supaya apa? Tinggal tetap pokok yang paling utamanya. Ketika semuanya itu diambil. Ketika semua embel-embel yang Tuhan berikan itu diambil. Masihkah engkau tetap kuat bertahan? Dan engkau berkata, sampai kapanpun Yesus Kristus tetap Tuhanku. He's doing cleaning. He's cleaning up. Satu demi satu ketika dia bersihkan, yang namanya dibersihin tuh gak enak saudara. Pernah saudara datang ke rumah, and then awal mula ketika rumah itu kotor, saudara cerewet. Waktu berjalan saudara tinggal di rumah itu sudah about 6 months, mau kotor apapun saudara udah nyaman. Yang mengerti angguk-anggukkan kepala saudara. Ada banyak di tempat ini orang Kristen yang sudah nyaman dengan sampah-sampah masa lalunya, sudah nyaman dengan sampah-sampah keagamaannya. Tuhan mau bongkar itu semua. Saya lompat ya saudara, saya bawa pelan-pelan ya. Saya tahu firman ini nggak enak, tapi coba senggol kiri kanan, masih sayang pendeta saudara nggak ya? Maafkan saya ya saudaraku. Saya berdoa ya dari firman ini ya. You get ready for 2025. Saudara bersiap untuk 2025. Kalau sampah itu kau biarkan, 2025 larimu akan lambat. Kalau sampah itu kau biarkan, lihat ayat 29. Lompat ya saudara, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris The Message. Ayat 29. He is actively cleaning house. Jadi Tuhan itu apa? Tuhan kita itu amazing ya saudaraku. Hal paling sederhana yang saya bisa ngomong kayak gini. Dia disebut sebagai Holy Spirit itu bukan tanpa sebab. He's truly holy. Buat saudara yang kekristenan saudara masih berpikir di dalam benak saudara, kayaknya saya bisa kok pastor, satu kaki di kanan, satu kaki di kiri masih oke kok. He is cleaning it. Nanti saya tunjukkan kenapa. Why? The reason why. Saya lanjutkan dulu saudaraku. Bukan hanya he is cleaning it, torching all that needs to burn. Dibakar sekalian yang butuh untuk dibakar. Habis kau. Saudara mau bersembunyi? Satu kaki masih orang Kristen, yang satu dukun juga oke. Satu kaki ke gereja, yang satunya lagi apa? Korupsi jalan terus, nggak jujur jalan terus. Satu demi satu loh saudaraku, ini dibersihkan. Sayangnya ketika semua sudah dibakar, apa yang tersisa? Pertanyaan saya itu, masih tersisa enggak? Masih tersisa enggak? Karena ayat ini mengingatkan saya sama satu ayat yang lain lagi. Saya bukakan 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat 15. Saya bukakan saudaraku. Ayat ini mengingatkan saya akan ayat ini. Ibrani tadi mengingatkan saya akan 1 Korintus 3 12 ini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Menurut saudara, kalau jerami, ini dilanjut ya saudara, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Apinya ini apa?
Atau mungkin saya harus menanyakan, apinya ini siapa? Saya balik lagi boleh? Saudara nggak bingung ya? Ke Ibrani tadi ya, kita lihat siapa api itu. Ibrani pasalnya yang ke-12 tadi saudaraku. Kita baca ayatnya yang ke-29 bagian akhir. Yuk, multimedia boleh dimunculkan. Siapakah api itu? Ayat yang terakhir saudara, kalimat terakhir 2, 3. God Himself is fire. Berarti yang menggoncang, yang shaking, iblis atau Tuhan? Oke. God Himself is fire. Balik lagi ke 1 Korintus boleh? Kita lihat ya. Maaf ya saudaraku, saya akan ngambil dari ayat, saya berharap ya understanding ini bisa sampai kepada saudara. Saya lanjutkan lagi. Karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pertanyaannya sekarang, kalau dia dibangun dari jerami, rumput kering, kayu, dibakar dengan api, apa yang akan terjadi? Oke. Which one are you? Yang manakah saudara? To be honest saudaraku, membangun rumah dengan jerami bisa nggak? Bisa. Saya melihat banyak kok rumah-rumah di daerah-daerah adat juga terbuat dari jerami. Membangun jerami dan rumput kering, I think it's not much different ya. Mirip lah ya. Membangun rumah dari kayu bisa nggak? Certainly bisa. 3 bahan tadi adalah bahan yang maybe that's the instant you can find and it's cheaper of course gitu. Masalahnya adalah kalau saudara membangunnya di atas jerami, rumput kering dan kayu, sekali dibakar habis. Tapi kalau saudara membangun itu dengan emas, which is kita semua tahu emas harganya mahal, apalagi sekarang, saudara yang mengikuti harga emas, saudara akan tahu betapa mahalnya emas. Tapi amazingnya kalau itu emas melalui api, dia keluar sebagai emas 24 karat yang nilainya jauh lebih mahal. Doa saya itu saudara, saya nggak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Masalah goncangan udah pasti, digoncang udah pasti. Tergoncang, it's your choice. Karena akan ada orang-orang yang melalui goncangan itu saudaraku, dia tidak hancur. Akan ada orang-orang ketika dibuktikan kualitasnya saudara, melalui semua goncangan itu, dia justru keluar sebagai emas murni. Back again, pertanyaannya sekarang balik lagi. Pastor, how can I be one? Gimana caranya supaya saya tidak tergoncang sekalipun digoncang? Ayat ini lanjut di ayat yang ke-28. Saya agak puter-puter saudaraku, supaya saya berharap saudara bisa nangkep gitu benang merahnya. Ayat 28 ngomong gini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kenapa saya mengambil dalam bahasa Inggrisnya? Karena di dalam bahasa Indonesia menjadi kayak seolah-olah 2 kata ataupun kalimat yang terpisah. But actually it's not. Di tengah semua goncangan itu, ayat 28 itu ngomong gini, do you see what we've got? Kamu bisa ngelihat nggak apa sih yang kita dapatkan?
Do you see what, kalau saya ganti dengan personal ya saudara, do you see what you've got? Apa yang saudara dapat? Yang saudara dapat an unshakable kingdom. Terlepas dari semua akan digoncang, dari semua yang akan digoncang, ada satu kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. You receive it. Dari semua fondasi rumah yang dibangun, ada satu fondasi yang tidak akan hangus terbakar. Balik lagi ya saudara? Boleh? Gak apa-apa ya? Bolak-balik. Karena dari dua ayat ini ada similarity saudara. Yang satu berbicara tentang goncangan dan apa yang tidak tergoncangkan. Yang satu berbicara tentang fondasi dan apa fondasi yang tetap tegak tidak terbakar. Balik lagi. Kita lihat ya, di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Multimedia boleh dimunculkan? Bisa? Multimedia? Oke. Saya bacakan kalau tidak. Tadinya saya mau baca sama-sama saudaraku. Ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan balik ke ayat yang ke-28 tadi, tidakkah engkau melihat ada kerajaan yang tidak tergoncangkan loh? Yang lain digoncang hancur, but you got an unshakable kingdom. Pertanyaannya sekarang saudaraku, are you part of the kingdom? That is the question. Itu pertanyaannya. Saudara bagian dari kerajaan itu atau enggak? How do I know, Pastor? Saya orang Kristen, I'm here at church right now. How do I know I'm part of it or not? Sederhana sih saudaraku sebenarnya. Di setiap kerajaan, kalau zaman sekarang kita mungkin enggak terlalu familiar dengan kerajaan ya. Negara gitu boleh? Oke ya. Kalau zaman sekarang sudah nggak terlalu banyak yang kerajaan, even though masih ada. Tapi negara mungkin simple ya. Oke. Setiap negara itu punya culture, budaya. Setiap negara itu punya apa sih kebiasaan saudaraku. Saya kasih contoh boleh? Pernah nggak saudara takjub dan terheran-heran dengan orang Indonesia setelah mereka sampai di Singapura, mereka bisa antri loh. Orang yang sama ketika pulang ke Indonesia mungkin saudaraku buang sampah sembarangan, tapi di Singapura bisa tuh buang sampah pada tempatnya. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Setiap kingdom, setiap kerajaan, every country punya culture, punya kebiasaan, punya tata cara, punya. Saudara bisa dengan cepat, oke. Pernah nggak saudara dengar orang ngomong kayak gini? It's okay lah, everything is gonna be fine lah. Kalau saudara dengar bahasa Inggris seperti itu, maka saudara bisa ngomong nggak itu Inggrisnya mana? Mana saudara? Lah kayak gitu. Singapore. Oke. Nanti kalau saudara dengar bahasa Inggrisnya yang dari UK, dari Inggris, maka saudara akan mendengar aksen yang saudara bisa bedain nggak? Kalau saudara dengar sama-sama bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya orang Australia, apa sih kayak lidahnya tuh kayak tekuk gitu loh saudaraku. Saudara bisa membedakan nggak? Bisa, make sense ya, make sense. Bahasa Inggrisnya orang Afrika, loh semua kan bahasa Inggris, but can you tell? Bisa ya? Bisa. Sadarkah saudara, setiap kingdom punya tata cara, punya culture yang berbeda-beda. Even saudara dengan kingdom, kerajaan dan negara yang ada di muka bumi ini, saudara bisa ngerti dia dari mana. Gak usah susah-susah ya. Pembawaan Asia, wajah Asia.
Ketika sudah ngobrol, saudara bisa bedain kok ini dari Indonesia, ini dari Singapura, ini dari Thailand, ini dari Vietnam, dari mana mungkin. You can't make the difference. Do you get my point? Oke. Apakah saudara dari kerajaan surga atau bukan? Kelihatan. That's my point. Kerajaan itu punya ciri-ciri, Pak. Yang sepakat amennya yang paling keras. Pertanyaan saya simple. Are you part of the kingdom? Terus caranya saya tahu gimana, Pastor? The way you talk. The way you think. The way you act. Cara saudara merespon. Ini orang memang nyebelin. Ini bikin jengkel. Tapi kalau nilai-nilai kerajaan itu masuk, saudara mau marah, dalam hati ada yang ngomong, sudahlah, kasih. Do you understand what I mean? So, tanya kiri kanan saudara, where do you come from? Karena saudaraku, terlepas dari kalau ini saya mengumpamakan seluruh negara. Ada negara yang kuat, ada negara yang kurang kuat. Kalau saudara bilang pada negara yang tergoncangkan, saya ambil kata tergoncangkan tadi, maka saudara akan hancur. Tapi kalau saudara bilang pada negara yang kuat, engkau kuat. Now my question, which one are you belong to? Saudara bagian yang mana? Sampai di titik ini sudah nggak boleh berdiri di sini dan berdiri di sini ya, saudara. Nah, di titik itulah akan digoncangkan semua yang bisa digoncangkan sampai tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Are you part of it? Ini pertanyaan yang kelihatannya simple ya saudara, but very important. Di momen ini saudara sudah nggak bisa, itu bukan ditentukan atas dasar KTP saudara, dilihat Kristen nggak Kristen, bukan loh saudara. No more. Saya masuk lebih dalam lagi. Saya berharap dari keluarga Allah ini muncul orang-orang Kristen ya. Ketika engkau melalui api itu, engkau tidak hangus. Karena akan ada sangat banyak orang saudara melalui api itu. Mereka sudah tidak lagi berkata, itu sebabnya Tuhan itu di titik terakhir ngomong kayak gini. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Di setiap negara ada peraturan. Do you follow the rule? Saudara aja kalau enggak bayar pajak dikejar-kejar petugas pajak kan? Ada kan aturan negara mengenai hal itu? Oke. Every country has a different, punya kebijakan yang berbeda-beda. Saudara nggak bisa ikut satu negara, terus saudara ngomong, "Oops, sorry, saya mau di negara ini, tapi saya nggak mau bayar pajak." Nggak bisa. Ada peraturannya, ada kebijakannya. Do it. Kalau saudara tidak melakukan, maka negara itu dengan kewenangannya berhak untuk, ya ada punishment saudaraku. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Harapan saya, saudara nangkap kebenaran firman ini.
harapan saya, engkau yang ada di tempat ini, engkau muncul di tengah semua goncangan itu. Engkau muncul menjadi emas murni yang bernilai lebih tinggi. Tepuk tangan boleh yang paling meriah. Pastor, so what should I do? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Oke, saya tarik saudara ke basic kekristenan boleh? Boleh ya? Karena saya tuh belajar satu pelajaran yang tidak mengenakan dari permainan. Jadi kemarin tuh kita habis gathering saudaraku, mempersiapkan gereja ini mempersiapkan untuk tahun depan. Kita gathering dan ada satu permainan saudara. Kami diberikan beberapa kertas selalu peralatan, and then perintahnya simple. Bangunlah bangunan yang paling tinggi dan tidak roboh. Akhirnya ya, padahal sudah dibangunnya kayak gini kan ya harusnya lumayan ya saudaraku. Kita itu sudah membuat tripod saudara, bukan tripod 4 kaki saudara. Jadi saya berpikir I think it should be fine gitu. Kami berusaha untuk membangun satu bangunan, intinya gimana caranya supaya bangunannya itu tinggi. Karena yang ditentukan adalah berdasarkan tinggi dan tidak roboh. Pada saat bangunan ini didirikan, saudaraku, kami bangun dan happy karena bangunan kami paling tinggi. Saya udah yang yes, menang gitu kan saudaraku. Jadi so I think we are fine. Awal mulanya bangunan itu saya berdiri saudaraku. Jadi saya pikir ya aman-aman aja. Dia berdiri gitu kan. Tapi berapa banyak sih dari saudara yang menyadari bahwa ujian itu tidak dibuktikan dari perkataan. Ujian dibuktikan oleh waktu. Sementara dari pemimpin pertandingan tadi ngobrol ngoceh. Saya sudah melihat tanda-tandanya saudaraku. Dari yang tadinya gini tuh lama-lama saudara. Ding. Dan dari situ saya mendapat satu pelajaran berharga. Saudara boleh lari secepat apapun. Saudara boleh ahead of everyone right now. Tidak ada gunanya kalau kau tidak bertahan sampai akhir. Karena hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang masuk ke dalam kerajaan surga. So now the game is not who is faster. The game is not apa. Karena kalau nggak hati-hati saya rasa saya harus addressing ini loh saudaraku. Banyak orang Kristen berpikir diberkati itu sama dengan kaya loh. Nggak salah juga sih, I agree. Tapi kayanya manusia dengan kayanya Tuhan kan beda. Kaya dalam hal apa? Buat Tuhan kaya tidak talking all about material. Kaya dalam segala kebajikan, kaya can be sangat luas saudaraku. Kalau game saudara hanya set the position, saya jadi orang Kristen itu artinya saya harus jadi orang kaya. Jadi kayaknya nggak susah loh. Saudara cari dukun bisa kaya? Nggak selalu harus ikut Tuhan. Loh, am I talking wrong here? Jujur saudara, jadi kaya. Saudara mau kaya cepat. Korupsi juga cepat saudara. Loh, maafkan saya saudaraku. Saya harus establish the right foundation supaya saudara menjadi orang Kristen yang terlepas dari semuanya. Engkau tetap bertahan sampai akhir, titik. Karena kalau tidak, saya menghabiskan, I don't know, kayak dikasih waktu 30 minutes, maybe like 15 minutes. Dalam kehidupan kita, saudara di sini kan punya expired kan? Masing-masing punya jam expirednya nggak, saudara? Ada di sini yang hidup abadi? I don't think so.
Kita semua punya jam expired Bapak Ibu. Jangan sampai seperti saya yang setelah saya membangun semuanya itu hanya untuk mendapati apa yang sudah saya bangun bersusah payah dengan menghabiskan waktu saya yang diberikan kepada saya. Which is kalau di muka bumi ini, I don't know, 80 tahun, 100 tahun. Hanya untuk mendapati bangunan yang kau bangun roboh. Doa saya, engkau membangun bangunanmu dengan fondasi yang benar. It's okay if it takes time. It's okay kalau orang lain sudah ahead of you. It's okay kalau seolah-olah engkau ada di belakang. Tapi bangun dengan benar. Tata fondasimu dengan baik. Masuk 2025 ini saudaraku. Satu persatu evaluasi. How is your family doing? Jangan ditimbun, jangan disembunyikan, bersihkan satu-satu. Sebenarnya saya sudah tahu pastor, hubungan saya dengan istri saya nggak baik-baik saja, tapi ditimbun. You skip. Saudara nggak mau tahu. You think everything is okay until it's not okay. 2024 akhir ini menjelang masuk di 2025. Sapu bersih satu demi satu bagiannya. Minta Tuhan saudaraku, evaluasi engkau. Katakan sama Tuhan, ujilah aku Tuhan, selidiki aku. Sampai didapatkan lagu itu. Selidiki aku, lihat hatiku. Boleh dibantu? I don't know what's falling. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kalau saya tanya di sini, adakah di sini yang nggak mengasihi Yesus? Kalau yang ada yang angkat tangan kan aneh ya. I think semua akan bilang saya mengasihi Yesus, Pastor. Not until problem happens. What about when things go south? Terjadi tidak seperti yang saudara harapkan. Can you still love him? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Hari ini izinkan dia membongkar semuanya itu, izinkan dia mengeluarkan sampah-sampah masa lalu, sampah-sampah keagamaan, sampai ditemukan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Aminmu boleh yang paling keras, tepuk tanganmu boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Actually it's very simple saudaraku. Saya akan membawa saudara pada sebuah cerita dari seorang kepala penjara yang terlepas dari semua usaha yang dia lakukan, dia diizinkan mengalami goncangan. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-23 sampai 27. Saya ajak kali ini jangan membaca dari sudut pandang Paulus dan Silas ya saudaraku. Saudara familiar kok dengan kisah ini. Masih ingat nggak kisah di mana Paulus dan Silas bernyanyi and then tengah malam penjara goncang? Masih ingat ya saudara? Cuman biasanya kita membaca kisah ini kan dari sudut pandang Paulus dan Silas. Saya ajak kali ini saudara membaca dari sudut pandang si kepala penjara saudara. Ayat 23, saya ajak kita baca bergantian, boleh? Saudara baca ayat 24, seterusnya kita baca bergantian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Perintahnya apa Bapak Ibu? Menjaga dengan sungguh-sungguh. Oke, ayat 24 dengan suara keras 23. Sesuai dengan perintah itu, apa yang dilakukan kepala penjara itu? Memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dia sudah ngelakuin tugas dengan baik belum? Sudah ya saudaraku. Sudah dipasung kuat-kuat. Udah ditaruh penjara tengah, artinya susah lari. Berarti well done dong. Job well done. Dalam hidup kita ya saudara, ada momen-momen di mana kita berpikir everything is under control. Everything kita sudah lakukan terbaik that we can do. Yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tapi lihat dong ayat 25 ngomong apa? Sama-sama ya. Nah, saya bacakan buat saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Ayat 26 yuk sama-sama 23. Akan tetapi
terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pernah ngalami gak sih saudara sudah berencana tapi tidak terjadi seperti yang saudara rencanakan? Sih, goncangan tuh gak pernah bisa dihindari loh. Gimana? Saudara mau hindari gimana? Gak bisa. Sama, ini kepala penjara juga, he's trying his best. Tapi gempa terjadi. Siapa yang berpikir akan terjadi gempa juga gitu saudaraku? Dan karena itu lihat saudara, apa yang dilakukan kepala penjara ini. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka sama-sama dengan suara keras 2, 3. Ia menghunus pedangnya hendak Tuhan itu nggak meminta saudara terus ini loh saudaraku. Yang Tuhan yang ditulis tuh kayak gini loh. Hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara diminta untuk apa tadi? Hanya yang bertahan. Oke. Boleh nggak sih saya minta sama saudara yang firman ngomong bertahan? Jangan nyerah. Pastor nggak enak, pastor sakit banget, pastor capek banget. Bertahan. Pastor, saya terus. Bisa nggak sih nggak kayak gini? Bertahan. Hanya yang bertahan sampai kesudahannya. Ada momen-momen ya saudaraku dalam kehidupan saya, kalau saya ditanya, pastor apa yang membuat pastor kuat? Pastor pernah nggak kayak down ataupun rasanya kepengen menyerah? Pernah saudara. Apa yang membuat pastor tetap bisa kuat? Simple kok buat saya saudaraku. Kalau itu pun pahit, telan, jalan terus. Gak ada cara lain. Kalau sudah gak kuat pastor, nangis, teriak, apapun, you can do it. Jangan menyerah, that's it. Saya mungkin terdengar jahat ya saudaraku. Tapi selama saudara tidak menyerah, ujungnya engkau menang. I've seen it in my life many times. As long as you do not give up. Terus 35 tahun usia gereja ini, apa gak pernah ngalami goncangan? A lot, banyak. Saya ditinggalkan banyak orang saudaraku. Saya pernah ngomong, kalau ada hal yang paling saya tidak suka dari gereja, maybe that's what I do not like about the church. I don't mind, saya nggak masalah dengan kerja keras, saya nggak masalah dengan yang lain-lain. But I lose a lot of people. And it's not nice. Saya ditikam dari belakang berapa kali? I don't know, I never count it. Udah lose count gitu. Udah berhenti menghitung gitu. Dikhianati, dicelakakan, dijelek-jelekkan, difitnah. As long as you do not give up, saya tahu Dia sudah menyediakan semua yang kau perlukan untuk menyelesaikan pertandinganmu sampai akhir. Pastor, what should I do then? Simple, very simple. 2 hal. Pemain musik boleh maju ke depan. Yang pertama, saudaraku, kita buka ayat yang ke-30 dari Kisah Rasul 16. Rasul Paulus dan Silas ngomong sama kepala penjara ini. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sesimpel itu pastor, sesimpel itu.
Tapi nggak gampang loh. Saudara masih bisa percaya nggak ketika saudara sudah ngelakuin bagian saudara, tapi yang terjadi tidak seperti yang dijanjikan? Saudara bilang kok sesimpel itu, Pastor? Is it that simple? Bisa? Tetap percaya? Sekalipun saudara sudah melakukan yang saudara lihat di depan mata saudara, sebaliknya bisa tetap percaya. Saudara sudah doa, kenyataannya Tuhan panggil pulang orang yang saudara kasih, masih tetap percaya. Saudara sudah berjuang, semua yang disampaikan pendeta saudara lakukan, kenyataannya penyakitmu nggak sembuh tuh, masih percaya? Karena yang saya lihat ada sangat banyak orang Kristen ngomong sama saya, kenapa percaya? Kenyataannya it doesn't work. Nah, di titik inilah saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. 2 Tawarik saudara, saya tambahkan saudara ayat ini. Ayatnya, pasalnya yang ke-20 ayat 20 gampang. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. So kata kuncinya sebenarnya simple, tetapi di dalam kesimpulan kata kunci ini banyak orang gagal. Tetap percaya. Banyak orang masih tanya sama saya, Pastor, what should I do? Ya jawabannya ini memang nyebelin. Sama seperti kalau saudara disuruh tanya sama pendeta, terus saudara dijawab sama pendeta, doa. Berapa banyak orang yang jengkel kalau pendetanya sudah jawab, doa. Tapi kadangkala di dalam simplicity itu terletak kekuatan yang justru utama. Tetap percaya. Berarti sekalipun belum melihat tetap percaya. That is faith. Apalagi? Engkau percaya sekalipun belum melihat. That is faith. Tetap percaya. Dan yang berikutnya saudara, ayat 32 sampai ayat 33. Yang kedua simple kok, simple saudaraku, simple. Ini jawaban simple, super simple. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Paulus Silas memberitakan firman kepada kepala penjara dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, Paulus dan Silas, membasuh bilur mereka karena Paulus dan Silas didera, saudara. Mereka disiksa. Jadi dibersihkan, tapi lihat ini saudara. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Seketika itu juga dia memberi diri dibaptis. What does it mean, Pastor? Kata dibaptis itu sendiri saudaraku berasal dari kata baptiso. Saudara ditenggelamkan. Yang lama sudah berlalu, setelah saudara diangkat, yang baru sudah datang. Yuk tinggalkan manusia lama yuk. Jangan dibawa kemana-mana. Ditenggelamin saudaraku. Keluar sebagai ciptaan baru. Jangan pakai alasan, Pastor saya masih manusia. I know. Kalau saudara sudah nggak manusia lagi, I think I will be scared, saudaraku. I know. Pastor manusia tempatnya salah. Pastor manusia, pendeta juga manusia, katanya gitu kan saudaraku. Tapi ada satu firman yang ngomong gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. That I also know. Boleh Bapak Ibu? Dibaptis bisa berarti senggol kiri kanan, beneran baptis. Buat saudara yang belum dibaptis, ayo baptis. Itu adalah satu meterai yang menyegel kita dan mengingatkan kita, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus tinggal di dalam